Sejak diperkuat banyak pemain keturunan, nama Indonesia benar-benar banyak disorot oleh media-media asing. Gak cuma dari Asia, melainkan Eropa. Hal yang wajar, mengingat kalau saat ini skuad tim Garuda banyak diisi pemain yang merumput di Eropa. Bahkan sampai sekarang, PSSI masih akan berupaya menambah kekuatan. Sebuah langkah dari PSSI yang kemudian ditanggapi serius oleh legenda timnas Australia, Tim Cahill. Bahkan dengan banyaknya pemain dari Eropa yang mulai bergabung dengan timnas macam Maarten Paes, Cahill memperingatkan pelatih Australia untuk mewaspadai kekuatan Indonesia. Gak lama lagi Indonesia akan memulai kampanye mereka di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana pada 2 laga awal, skuad Garuda udah ditunggu 2 tim langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi serta Australia. Ya, sebelum menjamu Australia di GBK, tim Garuda akan main dulu melawan Arab Saudi di Jeddah. Barulah setelah itu, pada 10 September 2024, Tom Haye dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Australia. Nah, di atas kertas, memang Australia ini lebih diunggulkan. Terutama dari sisi head-to-head, sudah pasti Indonesia kalah telat. Tercatat, dari 19 kali pertemuan antara Indonesia menghadapi Australia, The Socceroos sukses mencatatkan 15 kemenangan. Dengan timnas Indonesia, hanya sekali menang, dan sisanya seri. Bahkan pertemuan terakhir keduanya di level senior, Indonesia harus kalah 4-0 ketika di Piala Asia. Maka wajar aja sih, kalau Graham Arnold sangat pede ketika mau main melawan Indonesia. Dan seperti yang kami tekankan sebelum-sebelumnya, kalau data biarlah data. Karena kenyataannya, skuad Indonesia pun juga mengalami perubahan signifikan. Terutama saat laga melawan Australia di Piala Asia awal tahun lalu. Yang mana ketika itu belum ada nama Maarten Paes, Tom Haye, Kelvin Verdonk, Nathan Choaon, Ragnar Oratmangun, dan pastinya Jait Ses. Itu pun timnas pasti bisa menunjukkan perlawanan berarti, kendati akhirnya harus kalah 4-0. Akan tetapi, dengan skuad yang ada saat ini, plus Maarten Paes yang sudah bisa main melawan Australia, sudah pasti secara teknis pun permainan Indonesia akan berubah. Kipernya Maarten Paes, trio backnya Bang Jai, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Lalu di wingback kanan bisa dimainkan Shani Walsh, sedangkan wingback kiri ada Kelvin Verdonk. Di tengah sudah pasti duet Tom Haye dan Nathan adalah yang paling pas untuk saat ini. Barulah 3 di depan, Marcelino bisa digeser ke kanan, Ragnar di kiri, dan Rafa bisa main sebagai false nine. Tentu saja, dengan skuad seperti itu, seharusnya Indonesia bisa menampilkan permainan lebih bagus dibanding saat di Qatar kemarin. Dan itu pula yang diwanti-wantikan legenda Australia, Tim Cahill, untuk jangan meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Tapi ya, mudah-mudahan juga sih, rumput GBK nggak ancur-ancuran lagi, karena jujur, kalau rumputnya buruk, maka permainan timnas pun jadi nggak jalan. Misi balas dendam timnas Indonesia. Seperti semua kita tahu, kalau kekalahan timnas Indonesia U16 atas Australia tampaknya membuat ketua PSSI cukup kesal. Bukan karena kalah yang membuat Pak Erik jengkel, melainkan selebrasi berlebihan para pemain usai pertandingan. Bahkan usai laga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampak sangat emosional, terutama setelah melihat kondisi ruang ganti pemain pasca kekalahan tersebut. Dan Pak Erik kini beneran ingin membalaskan dendam atas kekalahan tim junior Indonesia.
ketika timnas Indonesia bertemu Australia di round 3 di GBK bulan depan. Skuad Australia nggak banyak perubahan. Sementara itu kalau kita melihat kekuatan Australia, mereka memang saat ini juga telah melakukan beberapa perubahan. Seperti kiper yang semula diisi oleh Matthew Ryan yang baru saja pindah ke AS Roma dari AZ Alkmaar. Kini pelan-pelan juga mulai terisi oleh kiper kedua Aston Villa, Joe Gauzy. Kemudian untuk posisi back, tim Kangguru punya dua pemain andalan dalam diri Cameron Burgess dan Harry Souther. Ya, Burgess sendiri kini main untuk Ipswich Town yang baru saja promosi ke IPL. Sedangkan Harry, ia baru saja dilepas Leicester karena di sana ia juga cadangan dan gabung ke klub Championship Sheffield United. Lalu di posisi tengah, sudah pasti ada mas-mas Kena bernama Jackson Irvine yang merupakan kapten tim. Di mana pemain 31 tahun itu kini masih tercatat sebagai punggawa FC St. Pauli yang main di Bundesliga. Bersama tim tersebut, Jackson Irvine telah tampil di 98 pertandingan dengan koleksi 15 gol dan 15 assist. Nah, di pos penyerang, Australia kini punya andalan baru dalam diri Kusini Yanggi. Pemain yang baru saja mengantar Portsmouth promosi ke Championship itu musim lalu mampu bikin 13 gol dari 13 pertandingan. Dan di timnas, pemain 190 cm itu udah bikin 4 gol hanya dari 8 caps. Tentu saja, dari semua pemain yang telah disebutkan tadi, sejatinya Australia masih mempertahankan sebagian besar skuad mereka di Piala Asia. Indonesia nggak kalah dari head to head. Sementara itu jika kita berkaca dari hal tadi, sejatinya Indonesia ini nggak kalah loh secara kualitas head to head per individu. Martin Paes bagaimanapun sekarang ini dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di MLS. Lalu JZ yang moncer bersama Venezia dan statusnya kini naik jadi bek Serie A bukan Serie B. Selain itu masih ada Shandy Walsh yang berpengalaman di Liga Belgia, serta Kelvin Verdonk, Shani Patinama yang secara jam terbang juga gak bisa dianggap remeh. Soal lini tengah, kita punya Tom Haye yang semua tahu CV dan kualitasnya gimana. Belum lagi Nathan Joao dan Marcelino yang sekarang sedang menapaki harapan baru di Divisi 2 Inggris. Serta di barisan depan, meski belum dapat goal getter baru, tapi seenggaknya masuknya Ragnar Oratmangun sukses memberikan warna tersendiri. Maka dari itu, kalau dipukul rata sebenarnya secara kualitas individu, Indonesia ini gak kalah dari Australia. Atas dasar itulah, kendati di atas kertas Australia lebih diunggulkan, namun Indonesia pun sebenarnya juga punya peluang yang sama untuk menang. Sekali lagi, meski berat, namun peluang Indonesia untuk mencuri poin di GBK atas Australia masih terbuka sangat lebar. Yang terpenting, pemain kita harus tetap optimis dan berusaha memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Karena kami di sini, sebagai fans, hanya bisa mensupport dan memberikan dukungan semaksimal mungkin. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.